Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita melanjutkan ucapan ada dua, perbuatan ada tiga. Apa dua ucapan? Ucapan hati dan ucapan lisan. Ini berkaitan dengan Islamnya seseorang. Apa ucapan hati? Meyakini bahwa la ilaha illallah. Apa ucapan lisan? Terdengar suaranya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ini diucapkan oleh seseorang, maka yang tadinya darahnya halal, hartanya halal, sekarang menjadi haram. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil. Sebelum itu, dalam peperangan ini ini dalam suasana perang harbi, begitu si kafir ini mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah haram darahnya. Mau dia bohong, mau dia pura-pura, bukan urusan kita. Mana dalil? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ketika dalam peperangan, ini dalam peperangan kali itu, si musuh kafir ini berhasil melumpuhkan temannya, kemudian dikejar oleh Usamah bin Zaid. Terlepas pedangnya, terjatuh dianya, dan sekali tebas mati. Sebelum ditebas, tiba-tiba dia teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang-orang kafir itu semua tahu kalau cara masuk Islam adalah dengan cara bersyahadat. Usamah menahan dirinya apa tidak? Usamah menahan pedangnya apa tidak? Tidak. Usamah tetap membunuh si kafir ini, mengayunkan pedangnya dan mati. Setelah dia mengucapkan syahadat, pikir Usamah dia pura-pura, dia terpaksa, dia ingin melindungi dirinya. Khabar ini sampai kepada Nabi dan Nabi marah. Dipanggillah Usamah dan ditanya oleh Nabi, ataqtulu man qala la ilaha illallah? Ataqtulu man qala la ilaha illallah? Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Berulang-ulang Nabi tanyakan itu. Gemetar Usamah sambil mengatakan dalam hatinya, seandainya aku baru saja masuk Islam. Berandai, seandainya aku baru saja masuk Islam. Kalau baru saja masuk Islam, ya tentu dimaklumi. Usamah tentu sudah bertahun-tahun masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa ucapan la ilaha illallah qaulul lisan
menghalangi seseorang untuk dibunuh, untuk diambil hartanya. Adapun perbuatan amal ada 3. Yang pertama sudah amalul qalbi, amal hati. Kalau ucapan hati tadi keyakinan la ilaha illallah tapi diyakini. Kalau amal hati sudah kita bahas. Ada apa? Ada ikhlas, ada zuhud, ada khasyah, ada merendah, ada zuhud. Ini semua amal hati. Artinya tidak terlihat. Orang ikhlas atau riya nggak ada yang tahu. Kalau tanda ada, kan tanda tidak boleh disimpulkan. Ketika seseorang memiliki tanda-tanda dia orang Jawa misalnya, apakah kita boleh pastikan dia orang Jawa? Kan belum tentu, baru tanda. Ya. Begitu pula tanda-tanda orang munafik, suka bohong, ingkar janji dan seterusnya. Ketika kita punya teman suka bohong, ingkar janji, bolehkah kita pastikan dia munafik? Kan tidak boleh, baru tanda. Ya. Begitu juga ikhlas, riya, zuhud dan seterusnya. Ini amal hati. Tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang bisa lihat kecuali Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan si fulan riya, si fulan tidak ikhlas, si fulan tidak zuhud. Gara-gara kita melihat rumahnya megah, mobilnya mewah, pakaiannya bagus, lalu kita katakan dia tidak zuhud. Bolehkah? Tidak boleh. Kalau begitu, kalau boleh, berarti kita harus mengatakan Nabi Sulaiman tidak zuhud, Nabi Daud tidak zuhud, Abu Bakar tidak zuhud, Utsman bin Affan tidak zuhud, karena kaya raya. Ya, tentu kalimat itu kalimat batil. Kemudian amal jawarih, antum tahulah ya, amal jawarih, amal anggota badan. Ada salat, ada saum, ada zakat, ada haji, umrah, jihad, baca Al-Quran dan lain-lain. Yang terakhir, ini yang belum kita bahas, amalul lisan, amal yang berupa lisan, ada suara. Ya, tasbih, takbir, tahmid, ini kan suara, ya kan? Talbiyah, ya. Ini amalul lisan. Jadi semuanya amal. Ya. Cuman di bahasa kita dibedakan. Oh, yang ini amal. Oh, nah yang ini ucapan. Padahal ucapan sendiri amal. Ya. Bahkan iman itu sendiri adalah amal. Ini luar biasa, para imam betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita sering mengatakan, oh keyakinan ya bukan amal. Amal itu kan sholat, saum, umrah, tawaf, sa'i, ya itu amal. Maksud keyakinan amal, iman kok amal. Padahal Nabi pernah ditanya, ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling afdol ya Rasul, amal apa yang paling baik ya Rasul? Nabi menjawab al-imanu billah, beriman kepada Allah itu sebaik-baik amal, seafdol-afdol amal. Berarti iman termasuk amal. Ya, iman itu sendiri termasuk amal. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan ini semua tidak boleh dibatasi oleh 3 hal. Tasbih, tahmid, tahlil, termasuk baca Al-Quran, tidak boleh dibatasi oleh 3 hal. Siapa yang membatasi dengan 3 hal ini,
dia masuk ke dalam bid'ah. Man iqtada faqad syara'a. Barang siapa yang menentukan apa yang tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah bikin syariat. Apa yang pertama? Apa yang pertama? 3 hal itu. Yang pertama apa? Waktu. Saya akan bertasbih setiap kali matahari terbit. Boleh kan? Tidak boleh. Saya akan bertahmid setiap kali matahari tenggelam. Boleh kan? Tidak boleh. Saya akan bertahlil setiap kali memulai pelajaran, setiap kali mau menggelar dagangan, dan seterusnya. Ini semua haram, dibatasi dengan waktu. Sementara batasan itu tidak ada dari Nabi SAW. Kecuali yang membatasi waktu itu Nabi, tentu kita taati. Kita baca subhanallah, 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 subhanallah 33 kali setiap selesai sholat fardu. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, sunnah. Karena itu dari Nabi SAW. Tapi matahari terbit, matahari tenggelam, memulai pelajaran, memulai menggelar dagangan, dan seterusnya, tidak ada contoh dari Nabi SAW, maka tidak boleh. Maka jangan dibatasi. Nggak usah ngelihat jam, nggak usah lihat waktu, nggak usah ngelihat sore, pagi, petang, malam. Di mana ada kesempatan tasbih, tasbihlah. Ada kesempatan tahmid, tahmidlah. Ada kesempatan tahlil, tahlillah. Jangan dibatasi, kecuali sekali lagi Nabi yang membatasi. Ada zikir pagi, ada zikir petang, itu kan dicontohkan oleh Nabi. Ya. Masa cuman baca Sayyidul Istighfar saja, nunggu pagi, nunggu petang? Ya iya, itu dari Nabi SAW. Nabi yang mencontohkan untuk selalu membaca Sayyidul Istighfar setiap pagi, setiap petang. Baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas setiap pagi, setiap petang. Itu Nabi yang contohkan. Kalau Nabi tidak contohkan, tidak boleh, haram. Itulah yang pertama. Apa? Waktu. Yang kedua? Tempat. Yang kedua, tempat. Saya mau baca tahlil setiap kali masuk masjid ini. Saya akan baca tasbih setiap kali saya ada di rumah, setiap kali saya duduk di sebelah sini, setiap kali saya naik mobil ini semua haram. Tidak boleh, kecuali dari Nabi SAW. Ya. Ketika tawaf, setelah melewati rukun Yamani, sebelum sampai ke Hajar Aswad, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh apa tidak? Boleh, sunnah. Karena dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak meninggalkan kalimat ini ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rukun Yamani itu satu pojok sebelum Hajar Aswad. Ya, di sisi antara dua rukun itulah Nabi mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu jangan kita tinggalkan. Dapat 2 kali, dapat 3 kali, dapat 4 kali, kan tergantung suasana dan tergantung di mana kita tawaf. Kalau kita tawaf mendekati Ka'bah, paling 2 kali, 3 kali. Kalau kita tawaf di lantai atas, ya bisa 10 kali, bisa 15 kali barangkali. Kan putarannya makin jauh, berarti memakan waktu yang lebih lama. Ya. Adapun di luar ini, maka tidak boleh kita batasi. Maka antum jangan pernah mengajarkan kepada anak-anak antum, orang tua antum, rukun ini baca ini, di rukun ini baca ini, di rukun enggak. Cuman satu itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di luar rukun itu bebas.
mau ayat kursi, mau doa tadi, mau istighfar, mau baca ayat-ayat yang kita hafal, boleh. Bahkan jika ada perlu ngobrol, mengucapkan sesuatu, boleh. Ya. Karena tawaf tidak seperti sholat, ada persamaannya, sama-sama harus punya wudu, tapi ada perbedaan. Boleh mengucapkan sesuatu apabila diperlukan, ya. Kalau sholat kan tidak boleh. Maka jika kita ada perlu dalam sholat, tidak boleh berbicara, tapi boleh pakai isyarat. Bahkan ketika kita menjawab salam, ada yang mengucapkan salam, kita menjawabnya pun dengan isyarat. Tidak boleh menjawab waalaikumsalam. Dan tidak boleh ada kalimat lain selain tasbih, tahmid, bacaan-bacaan dalam salat. Satu lagi, selain waktu, kemudian tempat, satu lagi, bilangan. Bilangan, ya, 10, 30, 100, 500, 1000, tidak boleh. Tidak boleh. Mestinya kita dapat pahala, malah dapat dosa. Gara-gara apa? Gara-gara kita bikin bilangan sendiri. Saya akan baca ayat kursi ini 10 kali. Saya akan baca Al-Ikhlas ini 20 kali. Dosa. Tidak boleh. Baca aja, jangan dihitung. Kecuali hitungan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti tadi, subhanallah 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 subhanallah, habis salat wajib berapa kali? 33. Ya. Rabbighfirli Rabbighfirli 22 kali di dalam duduk di antara dua sujud. Astaghfirullah 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 berapa kali? 3 kali setelah salam. Ya. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Bilangan ini semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak dari Nabi tidak boleh. Ya. Mau dari Imam Syafi'i, mau dari Imam Bukhari, bahkan mau dari Abu Bakar dan Umar, seandainya ada, nggak boleh. Harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecuali Imam Syafi'i itu menyampaikan apa yang dari Nabi, dan para ulama tentu semuanya seperti itu, kecuali tergelincir, kecuali salah faham. Dan ada aja namanya ulama, bukan malaikat, bahkan bukan nabi, maka salah ya pasti. Gak ada manusia yang belum pernah salah. Ya. Beliau membawakan dalil Suratul Kahfi. Qala Allah Ta'ala, watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau, apa yang ada dalam kitab Rabbmu ini. Wajib Nabi membacakan, bukan nyuruh baca. Ya, nih surat Waqiah, nih baca nih, nggak ada. Nih surat Al-Ma'un, baca nih, nggak ada. Ya, karena di zaman Nabi belum ada tulisan. Nabi sendiri tidak mengenal tulisan. Semua wahyu dihafal oleh Nabi SAW. Dan dan Allah menjamin Nabi alaihi salatu wassalam, sanuqri'uka fala tansa, tidak mungkin lupa, dijamin oleh Allah. Maka awalnya Nabi ketakutan. Begitu Jibril menyampaikan wahyu, Alif Lam Mim, langsung ditirukan oleh Nabi. Alif Lam Mim, misalnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi, langsung ditirukan oleh Nabi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Takut, khawatir lupa.
Jibril baca seayat, diikuti oleh Nabi seayat, seayat diikuti seayat, khawatir lupa. Ya. Lalu Nabi ditegur oleh Allah, tunggu sampai Jibril selesai bacakan dari awal sampai akhir. Hari ini, detik ini turun surat Al-Kahfi misalnya dari ayat 11 sampai 10 sampai 20 misalnya. Tunggu sampai selesai baca, baru ikuti. Sanuqri'uka fala tansa. Aku jamin engkau nggak bakalan lupa. Ya. Setelah turun ayat ini, maka beliau taati. Beliau biarkan Jibril membaca sampai akhir ayat yang diwahyukan hari itu, baru ditirukan. Setelah Jibril naik lagi ke langit, Nabi siuman, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sahabat yang bisa nulis-nulis, yang nggak bisa nulis, dan ini mayoritas sahabat tidak bisa nulis, itu dihafal. Maka dada-dada para sahabat penuh dengan Al-Quran. Ya. La mubaddila li kalimatih, tidak akan ada yang sanggup merubah-rubah kitab Allah. Kalimat-kalimat Allah tidak mungkin ada yang bisa merubah-rubah. Apa yang dimaksud kalimat di sini? Al-Quran, bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur. Kalau Injil, Taurat sudah dirubah-rubah. Barangkali yang masih asli tinggal berapa persen? Mungkin 10%, mungkin 5%. Ya, yang masih asli ada. Betul-betul firman Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, bahkan di Taurat masih ada la ilaha illallah. Tentu bukan bahasa Arab. Ya. Karena Taurat perjanjian lama itu kan tergantung negaranya. Di Prancis ya bahasa Prancis, di Inggris ya bahasa Inggris, di Indonesia ya bahasa Indonesia, di Jawa ya bahasa Jawa. Beda dengan Al-Quran, dimanapun adalah bahasa Arab. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya, bahasa Inggris misalnya, maka sudah bukan Al-Quran lagi. Sudah bukan Al-Quran lagi, hilang mukjizatnya. Karena sudah bukan firman Allah. Mana ada Allah berfirman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Mana ada Allah pernah berfirman seperti itu? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Enggak pernah Allah berkata seperti itu, berbicara seperti itu, berfirman seperti itu. Yang difirmankan oleh Allah dulu didengar oleh Jibril sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Itu bukan firman Allah. Loh, kan terjemahan? Iya, terjemahan, bukan firman Allah. Masa firman Allah diterjemahkan? Ya kalau diterjemahkan bukan firman Allah lagi. Jadi firman Allah itu yang keluar dari diri Allah, didengar oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa bunyinya? Tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ya. Maka kalau antum ditanya apakah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu firman Allah, itu Al-Quran? Jawabannya bukan. Jawabannya jelas bukan. Karena Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah. Allah tidak pernah mengucap kata-kata seperti itu. Yang diucapkan oleh Allah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, dan seterusnya. Kemudian beliau membawakan Al-Ahzab 4142, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masih ingat ucapan Ibnu Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu? Masih insyaallah ya. Ada dua kemungkinan. Setelah ya ayyuhalladzina amanu ada dua kemungkinan. Apa?
Immal amr, imman nahi. Kalau tidak perintah, larangan. Kalau tidak larangan, perintah. Kalau perintah, maka perintah yang sangat besar pahalanya kalau kita taati. Kalau larangan adalah larangan yang sangat besar dosanya kalau kita langgar. Seperti di sini, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha, berzikirlah, sebutlah nama Allah, zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Banyak yang dimaksud adalah jumlah zikirnya, bukan peserta zikirnya. Maka ayat ini bukan dalil sedikit pun tentang adanya zikir berjamaah. Orang yang mengatakan zikir berjamaah dalil ini apa istilahnya, jauh panggang dari api, nggak ada hubungannya sama sekali. Sama seperti di surat Al-Baqarah, beberapa saudara kita memahami haqqa tilawati, membaca Al-Quran sebaik-baik tilawah. Diartikan oleh sebagian saudara-saudara kita, bacaannya harus bagus, tajwidnya harus benar. Ya, ini bahwa kita baca Al-Quran harus baik, harus benar, betul. Tapi dalil ini dijadikan dalil perintah untuk belajar tajwid, tidak ada hubungannya sama sekali. Karena tala di situ bukan membaca. Talayatlu membaca betul, tapi talayatlu tilawatan bukan hanya membaca, ada arti satu lagi. Apa? Wal qamari idza talaha, talayatlu, dan matahari ketika tala, dan bulan ketika tala matahari. Masuk bulan membaca matahari. Talayatlu bukan hanya membaca, tapi ada arti satu lagi selain membaca. Apa? Mengikuti. Talayatlu tabi ayat ba'u itaba ayat tabi'u, mengikuti. Nah, apa yang ada di Al-Baqarah itu 120 sekian ya, tidak ada hubungannya dengan ilmu tajwid. Ya, yatlunahu haqqa tilawati, bahwa mereka orang-orang yang baik ini mentala Al-Quran sebaik-baik tilawah, sebaik-baik tala. Talanya itu bagus. Tala kalau diterjemahkan dengan membaca, keliru. Yang dimaksud tadi mengikuti, bukan membaca. Ya, maka ayat tersebut bukan dalil untuk perintah mempelajari tajwid, tapi dalil untuk mengikuti Al-Quran dengan benar. Kata Al-Quran, Yahudi Nasrani tidak boleh dijadikan pemimpin, kita ikuti. Ya, kata Al-Quran warisan dari laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan, kita ikuti, kita taati. Kata Al-Quran, wanita jangan menampakkan aurat zahirnya walaupun kepada sesama wanita tapi dia kafir, kita ikuti. Dan begitu seterusnya. Itu maksud ayat itu. Ya. Begitu juga ayat ini. Sebagian saudara-saudara kita yang menjadikan ayat ini untuk zikir berjamaah rame-rame karena zikran katsiran, zikir yang banyak, ini keliru, nggak ada hubungannya. Maksud ayat ini adalah sering zikir, kerap sekali zikir, bukan zikir berjamaah. Insyaallah antum masih ingat, zikir berjamaah di dalam Islam pertama kali dilakukan di
di Masjid Kufah menjelang sholat subuh. Kapan? Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Insya Allah di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Mana ada kebenaran ibadah mahdoh kok baru muncul ketika Nabi sudah wafat, Abu Bakar, Umar sudah wafat? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kaidah laukana khairan lasabakuna hilang. Jika zikir berjamaah itu baik, benar, berpahala, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Ini satu pun nggak ada yang sahabat. Ini anak muda ini yang melakukan zikir berjamaah di Masjid Kufah menjelang sholat subuh, satu pun nggak ada yang sahabat. Malah dibubarkan oleh seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Dibubarkan oleh Ibnu Mas'ud dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Betapa cepatnya. Pakaian Nabi belum pada usang, bejana-bejana perabotan Nabi masih ada. Tapi berani-beraninya kalian merubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir berjamaah seperti ini. Belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, zikir berjamaah. Mereka tidak mengikuti para sahabat, mereka mengikuti teks saja. Seperti ini teks, zikron katsira, banyak ya. Apalagi ada beberapa ayat, beberapa hadis yang menunjukkan zikir rame-rame, berkumpul di rumah Allah, yusabbihunahu wa yumajjidunahu, mereka bertasbih, mereka bertakbir, seolah hadis ini menyuruh kaum muslimin zikir rame-rame. Mereka salah faham, dan itu jelas salah. Karena apa? Karena tidak ada satupun sahabat yang mencontohkan zikir berjamaah seperti itu. Kan nggak mungkin ada kebenaran luput dari para sahabat, nggak mungkin. Pasti sudah dilakukan oleh para sahabat kalau itu benar. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pagi dan petang. Ayat ini juga bisa bermakna anjuran zikir pagi dan petang. Lafadznya jelas, contohnya jelas, tafsirnya jelas, bahkan kalimat per kalimat, bahkan ada rincian, baca ini berapa kali, baca ini berapa kali. Itu ada dari Nabi SAW. Hanya yang masih hilaf urutannya masih hilaf. Ayat kursi dulu, apa Sayyidul Istighfar dulu, apa Al-Falaq An-Nas dulu. Ini masih ada khilaf. Adapun baca ini jelas riwayatnya. Ya. Itu ciri-ciri sunnah. Jelas, gamblang, terang benderang. Beda dengan bid'ah meraba-raba. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.